bersama-sama berjamaah. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo akan melakukan perjalanan naik kereta api komuter lain Supas. Jadi hari ini merupakan tanggal 1 Maret 2026 merupakan hari pertama kereta api komuter lain Supas yang sebelumnya memiliki rute Surabaya Kota Pasuruan kini diperpanjang sampai stasiun Probolinggo. Nah, dari 4 perjalanan kereta api komuter lain Supas yang diperpanjang ke Probolinggo cuma 2 perjalanan, yaitu perjalanan yang keberangkatan pagi dan perjalanan yang keberangkatan malam. Nah, sekarang aku berada di depan stasiun Probolinggo jam setengah 4 dini hari. Pada pagi hari ini aku cuma hunting kedatangan dan keberangkatan kereta api komuter lain Supas. Baru nanti malam aku bakal naik kereta api komuter lain Supas, teman-teman. Nanti malam infonya ada launching, ada peresmian di stasiun Probolinggo oleh Wali Kota Probolinggo. Oke teman-teman, ini aku pindah dulu ke PJL 194 di barat stasiun Probolinggo. Perlintasan udah mulai ditutup, persiapan masuk kereta api komuter lain Supas untuk pertama kalinya di stasiun Probolinggo. Entah ini bakal masuk jalur berapa, jalur 1, 2, atau 3. Oke, udah kelihatan lampunya. Wih, komuter lain Supas cuy. Oke, itu dia komutaran Supas setelah masuk di jalur 2, jalur lurus stasiun Probolinggo. Nah, kereta api komuter lain Supas ini akan langsung langsir putar balik, teman-teman. Akan langsung putar balik ke arah Surabaya Kota lagi dengan keberangkatan jam 04.10. Jadi ada waktu di stasiun Probolinggo sekitar 25 sampai 30 menit. Menyambut teman-teman dari Probolinggo, dari Surabaya, ya wo. Nggak Supas mau. Mantap cuy. Mantap. 8.000 cuy. Perbuangnya 200. Oh iya 8.000 coy. Mantap. Satu tiket perbuangnya bisa buat naik 4 kali. Dan ini sangat worth it teman-teman karena Oh iya. karena ini lebih cepat dari Prabowangi. Ya soalnya bengi sepuro Dapat Wonokomo. dan lawane iki. Nah, ini banyak teman-teman RF dari Surabaya juga nih ikut PP naik Supas. Cuy, rame cuy. Kondisi penumpang di hari pertama dari stasiun Probolinggo rame cuy. Ya meskipun kebanyakan relevance yang pengen mencoba perjalanan pertama. Ada yang relevance Probolinggo, ada yang relevance Surabaya, yang ikut PP pulang pergi. Sekarang jam 04.02, kurang 8 menit lagi berangkat. Teman-teman persiapan masuk, dan ini yang turun Probolinggo nih. Gimana, udah sahur belum? Belum sahur. 2 menit lagi imsak. Lagi. Guys, langsung masuk ya. Iya. Dadah guys. Oke, sekarang aku pindah lagi ke PJL 194 di barat stasiun Probolinggo. Sekarang jam 04.08. Lokomotif sudah digandengkan ke rangkaian dan sudah menghadap ke arah barat. Kurang 2 menit lagi diberangkatkan dari stasiun Probolinggo ke Surabaya Kota. Stasiun Probolinggo merupakan salah satu stasiun penting di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
letaknya cukup strategis karena berada di pusat kota, berdekatan dengan alun-alun dan Masjid Agung. Sejak dahulu, stasiun ini dibangun mendekati pesisir utara Laut Jawa untuk mendukung mobilisasi barang menuju pelabuhan, menjadikannya integrasi transportasi darat dan laut pada masanya. Tak hanya menjadi penghubung antar kota seperti Surabaya, Malang, Jember hingga Banyuwangi, Stasiun Probolinggo juga dikenal sebagai gerbang utama wisatawan yang ingin ke Gunung Bromo. Mulai dari wisatawan domestik hingga mancanegara, memulai dan mengakhiri perjalanannya di stasiun ini. Tak heran jika Stasiun Probolinggo masuk ke dalam jajaran 10 besar stasiun tujuan wisatawan asing pada tahun 2025. Oke teman-teman, sekarang malam hari jam 7:30 malam aku sudah berada di depan Stasiun Probolinggo lagi. Nah, sebentar lagi aku bakal naik kereta api komuter lain Supas dari Stasiun Probolinggo. Dan perjalanan kereta api Supas pada malam hari ini di Stasiun Probolinggo ada acara seremonial launching perpanjangan kereta api komuter lain Supas di Stasiun Probolinggo. Ini udah ramai banget teman-teman, dan nantinya bakal diresmikan oleh Wali Kota Probolinggo. Oke, seperti ini kondisi di depan Stasiun Probolinggo jam 7:30 malam. Untuk kereta api komuter lain Supas masih nanti sih. Nanti tiba di Stasiun Probolinggo jam 9 malam dan berangkat lagi 9:30. Jam segini 7:30 sudah ramai persiapan acara launching. Nah, bisa teman-teman lihat launching kereta api komuter lain Supas Probolinggo tanggal 1 Maret 2025. Dan perjalanan kali ini aku tidak sendiri, bareng temen-temen nih. Nang dia nih, kok main gini? Krisna nih, Krisna. Ya, makasih. Absensi. Ayo pembagian tiket yuk. Oke. Ulang. Supas. Vian, Dono. Gada. Nanti. Beda. Krisna. Nanti. Davin. Rizky. Nanti. Oh, Novrian. Mahful. Berkabar. Rizky, oh ndak wis habis nanti. Oh, monggo Pak Dedi. Dapat Pak. Alhamdulillah. Absen. Rizky. Yo, Adil, Rian, Adil. Krisna ndak ada. Hangus, wis habis. Apa safari kamar. Safari kamar. Nanti foto. Kita mau foto bareng nih, cuy. Esta itu Supas Bro. Oke cuy, ini wali kotanya Mas. Datang nih. Persiapan launching kereta api Supas. Datang. Untuk komuter lain Supas Probolinggo sendiri akan dilayani sebanyak 4 KA. 2 KA keberangkatan dari Probolinggo pagi dan malam, serta 2 keberangkatan dari kota Surabaya pagi dan sore. 11 Ramadan ini setelah tadi bersama-sama berjamaah di Masjid Agung Raudatul Jannah, izin operasional kereta api komuter dari Surabaya ke Probolinggo, atau kita namain kereta api Supas Pro Surabaya Pasuruan Probolinggo. Harus kita sebut semua ini karena bukan main. Terima kasihnya masyarakat Kota Probolinggo terhadap bapak-bapak sekalian. Oke teman-teman, ini kereta api komuter lain Supas persiapan masuk Stasiun Probolinggo. Jamnya 20.57, kurang 4 menit lagi. Nah, untuk boarding kereta api lokal nantinya bakal dilayani di pintu sana teman-teman. Tapi karena sekarang lokasi tersebut digunakan untuk acara launching, jadi untuk boarding ini masih disatukan dengan boarding kereta jarak jauh.
Untuk selanjutnya boarding jarak jauh dan lokal bakal dipisah. Oke teman-teman, ini kereta api komuter lain Supas telah masuk di stasiun Probolinggo, masuk jalur 2. Awal dari jadwal nih. Awal 3 menit. Dan mari kita lihat papan namanya. Kereta api komuter lain Supas. Kereta api komuter lain Supas dari stasiun Surabaya Kota tujuan Probolinggo pulang pergi. Akhirnya cuy, kereta lokal sampai Probolinggo dan ada kereta api yang terminusnya di stasiun Probolinggo. Wah, mantep. Oke teman-teman, ini kereta api Supas Probolinggo telah tiba di jalur 2. Nah, kereta api komuter lain Supas ini masih tetap rangkaiannya tidak berubah, yaitu menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dan susunan rangkaiannya 6 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Nah, kereta api komuter lain Supas Pro di stasiun Probolinggo ini memiliki waktu 25 menit. Tiba di sini 21.57 dan akan berangkat lagi ke arah Surabaya jam 21.22. Nah, waktu 25 menit tersebut digunakan untuk langsir putar posisi lokomotif yang sebelumnya di sisi sebelah timur, sebentar lagi akan dilangsir ke sisi sebelah barat, teman-teman. Wah, akhirnya ya, Probolinggo punya kereta lokal. Ketemu mana numpak Supas. Oleh berkat. Bacaan. Wih, bagi-bagi coy, wali kota Probolinggo. Selek. Oke, kita masuk dulu. Silakan. Nomor piro le? Oh, mak rame pisan. Oke teman-teman, ini dia lokomotif kereta api Supas sudah gandeng ke rangkaian. Dan ini dia lokomotif dinas kereta api komuter lain Supas YC206 1339 atau 20639 di Poindo SDT Sidotopo. Seperti biasa, kereta api komuter Supas ditarik CC206 double kabin cuy. Wih, persiapan berangkat. Berangkat jam 21.22 kurang 4 menit. Di sana. Oke teman-teman, ini persiapan berangkat dan nantinya akan diberangkatkan oleh Wali Kota Probolinggo. Semboyan Tekul 41 dari Wali Kota cuy. Oke, berangkat. Oke, jam 21.24 terlambat 2 menit berangkat stasiun Probolinggo. Cuy, apa? Supas gila Probolinggo cuy. Iya. Probowangi. Nah, fun fact game, Supas ki berjalan di belakang Probowangi ya. Di depan. Depan itu selisih 10 menit. Enggak lah, 15 menit. 15 menit. Dengan kelas yang sama 106 tempat duduk tapi lebih murah. Wih. Cuma berapa? Ya betul. 8.000. Izin. Wih, 8.000 coy. Wali kota cuy naik. Pak.
IASN berjiwa satria, hidup pernah mengenal keluh kesah. Ada Mas, tanggapan untuk Supas. Supro, akhirnya Supas perpanjang ke Probolinggo. Awakmu. Oh, tinggal aku duwe. Aku Mbak. Dapet cuy, dapin cuy, kalender. Habis Mbak. Yo. Awakmu wis oleh. Unboxing. Apa nih? Kalender cuy. Aku duwe. Kalender dari KCI, Kereta Komuter Indonesia. Enak kagetnya. Moro-moro oleh wong iki. Ketika ngono ya Bung. Nih, kita unboxing. Review kalender. Review. Januari. Kereta petani. 9 mana? Aduh, izin. Februari. Ini BNI City. KMT yo. Terus ini MRT. Maret. LRT. April. Paru di Jogja. Terus ini bon cuy, loko listrik. Oh ya. Terus Juni pelayanan. Ini Mas kerja kinerja. yo. Petugas lapangan. Ini Donald 1 cuy. Stiker. Gajen. Stiker Agustusan. Doho penampakan. Bisa. Ini RL baru. Ini Cina. Ini kebanggaan Indonesia. Kebanggaan Inka. Indonesia. Double KRL baru. Ini layanan keselamatan. Layanan keselamatan. Jadi. Oktober. Ini stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang yang baru ini, mantep gede cuy. Yang Desember Purwakarta. Natal. Nih, wisata. Oh, wisata liburan. Alamak. Dapat cuy. Mantep cuy. Nih, dengan tagline Semakin melayani, siap. Nah teman-teman, jadi untuk kereta api komuter lain Supas di lintas Probolinggo sampai Pasuruan ini tidak berhenti di stasiun Bayeman, Grati, dan Rejoso. Jadi dari Probolinggo langsung Pasuruan. Jadi meskipun kereta api komuter lain Supas ini kastanya kereta api lokal, tapi untuk pemberhentiannya masih sama seperti kereta api jarak jauh. Berbeda dari Pasuruan ke arah barat, ke arah Surabaya, itu kereta api komuter lain Supas berhenti di setiap stasiun seperti Bangil, Porong, Tanggulangin. Oh, sing iki LS ya? pertama terakhir ini. Oh iya di apa sing LS Jam pertama. jam pertama yang jam 2 ya, yang jam 2 dari Surabaya. Itu LS Wonokromo, Gedangan, Teganggut, Tanggulangin. Porong. Nah, kalau yang perjalanan ini yang malam dari Probolinggo LS Porong, Tanggulangin, Gedangan. Oh, ternyata gitu guys. Jadi karena kereta api komuter Supas yang diperpanjang ke Probolinggo itu merupakan perjalanan yang pertama dan terakhir, yang itu merupakan perjalanan pagi dan paling malam juga. Jadi terdapat perjalanan yang tidak berhenti di stasiun kecil. Jadi ibaratnya ini podo bek Probowangi hitungannya yo. Persis plek-plek. Astaga. Tapi dengan tiket lebih murah. Tapi harganya 8.000, gokil. Dan yang gokil lagi apa? Oh. Ditarik 206. Nah, 206 cuy, gokil. Probowangi 201. Nah, ini dia kecepatan kereta api komuter lain Supas dari Probolinggo ke Pasuruan. Kecepatan maksimal di jalur ini adalah 120 km per jam, tapi karena komuter lain Supas menggunakan kereta bertermak D, jadi memiliki kecepatan maksimal 90. Ini tergolong ngebut sih untuk kereta api lokal, karena kalau sebelum diperpanjang dari Pasuruan ke Surabaya itu paling ngebut 80. Tapi semenjak diperpanjang ke Probolinggo paling ngebut jadi 90, yaitu di petak Probolinggo sampai Pasuruan. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Supas akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Pasuruan. Oke, pada pukul 21.54 kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan di sini rombongan beserta wali kota Probolinggo turun di sini, teman-teman.
Jadi mereka cuma naik dari Probolinggo ke Pasuruan aja. Nah, di sini yang turun banyak, yang naik juga banyak teman-teman. Gokil. Oke, kereta api komuter lain Supas sudah diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Nah, dari stasiun Pasuruan ini penumpangnya tetap ramai teman-teman. Meskipun semua rombongan dari Probolinggo turun Pasuruan, tapi ini langsung ramai lagi. Nah, kereta api komuter lain Supas yang keberangkatan malam dari Probolinggo ini menjadi opsi jika kehabisan tiket kereta api Probowangi. Nah, kereta api Probowangi kan dijual H-90 sebelum keberangkatan. Nah, itu mesti selalu habis jauh-jauh hari teman-teman. Kereta api Probowangi kalau nggak salah itu biasanya habis sekitar H-30 atau H-14 sebelum keberangkatan. Nah, dengan adanya kereta api komuter lain Supas yang merupakan kereta api lokal dijual H-7 sebelum keberangkatan, ini menjadi opsi jika teman-teman kehabisan tiket kereta api Probowangi dengan harga tiket yang lebih murah juga. Probowangi Probolinggo Surabaya 27.000, sedangkan komuter lain Supas ini 8.000. Gokil cuy. Oke, pada pukul 22.17 terlambat 2 menit kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Bangil. Berhenti di sini di jadwalnya cuma 3 menit, mulai jam 22.15 sampai 22.18. Sekarang jam 22.17, kurang semenit lagi berangkat. Nah, ini aku OTW ke ekonomi 6 teman-teman, karena teman-teman kebanyakan naik di sana. Berapa? Apa ini? Perasaan mau isu numpak mana? Apa sen? Loh, ini apa ini? Bisa ini? Abdi. Absen. Wih, stasiun itu Tutup stasiun. ya pelambuan pasar malam. Lupa apa sana? Dinas tutup. Sudah tutup. Iya. Aduh, banyak. Nah, sekarang kereta api Supas berhenti stasiun Sidoarjo. Nah, teman-teman dari Sidoarjo pada turun di sini cuy. 22.46 tiba dan berhenti stasiun Sidoarjo.
pada pukul 23.01 terlambat 4 menit kereta api komuter lain Supas Pro telah tiba di stasiun Waru. Di sini kereta api Supas akan bersilang dengan kereta api Blambangan Express dari stasiun Pasar Senen tujuan Ketapang, Banyuwangi. Komuter lain Supas baru saja masuk dan di kejauhan udah kelihatan lampunya teman-teman. Lampu dari kereta api Blambangan Express yang sepertinya tertahan sinyal masuk. Nah, bisa teman-teman lihat tadi kereta api Supas ini tidak berhenti alias melintas langsung di stasiun Porong, lalu Tanggulangin, dan barusan ini Gedangan. Jadi untuk pemberhentiannya ini sama seperti Propowangi teman-teman. Karena stasiun-stasiun tersebut itu dinas tutup ya, stasiunnya tidak buka. Nah, ini kereta api Blambangan Express persiapan melintas langsung stasiun Waru. Dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta Nyampe, komuter cuy. Indonesia. Kita bawa ini koyok mulai tahlilan nih, gue berkatan nih. Berkatan ojo lali. Mulai pengajian. Ivan Ceklono. Mulai tahlilan. Ceklono Ivan. Oke, pada pukul 23.25 awal 1 menit kereta api komuter lain Supas Pro telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini aku turun di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman, dan akan lanjut pulang ke Probolinggo naik kereta api komuter lain Supas juga. Jadi kereta api komuter lain Supas ini cukup singkat istirahatnya, yaitu sekitar 2 jaman. Dimulai jam setengah 12 tiba di Surabaya, dan nanti akan kembali lagi ke Probolinggo berangkat jam 2 dini hari. Namun infonya ini terjadi tukar rangkaian teman-teman. Jadi rollingannya ini beda. Semenjak Supas diperpanjang ke Probolinggo, rangkaian Supas ini bakal rolling rangkaian dengan kereta api Penataran Doho, khusus yang perjalanan malam. Jadi rangkaian datangan Supas yang malam ini itu bakal digunakan kereta api Penataran besok pagi, dan rangkaian yang akan digunakan Supas 2 dini hari nanti itu memakai rangkaiannya Penataran Doho. Jadi saling rolling rangkaian supaya istirahatnya cukup, tidak singkat-singkat banget. Ini kereta api komuter lain Supas selanjutnya diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ke tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Nah, ini kita lihat rangkaiannya ya. Ekonomi 1 ini K38512. Kita lihat nanti bakalan beda teman-teman. Dan ini yang ada di jalur 1 adalah kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap tujuan Ketapang, Banyuwangi. Sedang berhenti di jalur 2 stasiun Surabaya Gubeng, di Gubeng Lama cuy. Ngopi dulu lur. Cak melas ya Umris. Kalian nang meja loh. Ya. Oke teman-teman, sekarang jam 01.43 kita sudah beranjak ke stasiun Surabaya Gubeng kembali. Keberangkatan kereta api Supas dari Surabaya Gubeng ke arah Probolinggo jam 02.00. Kurang 15 menit. Oke, sekarang aku sudah boarding dan di sini sekarang di stasiun Surabaya Gubeng baru. Untuk kereta api komuter lain Supas nantinya akan tersedia di jalur 1 atau di Gubeng Lama. Terus langsung aja kita pindah peron. Perjalanan kereta api komuter lain Supas dengan keberangkatan paling pagi dari Surabaya Gubeng adalah jam 2.00. Ini merupakan perjalanan kereta api lokal paling pagi teman-teman. Pagi banget. Jam 2 dini hari. Penasaran ya aku, ramai atau tidak perjalanan Supas ini? Dalam perjalanan kereta api komuter lain Supas Probolinggo nantinya akan berhenti di stasiun Waru,
Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, dan stasiun akhir stasiun Probolinggo. Bagi penumpang kereta api Komuter Supas Probolinggo dengan akhir stasiun Probolinggo, kami silakan Anda untuk mempersiapkan diri periksa dan teliti kembali tiket Anda pastikan tidak salah naik kereta. Dan bisa teliti kembali pada momen Anda pastikan tidak ada yang ketinggalan di ada stasiun Surabaya Gubeng. Oke, ini dia kereta api komuter lain Supas masuk stasiun Surabaya Gubeng. Kita lihat apakah lokomotifnya sama atau rangkaiannya. Bukan beda. Tadi ini kalau rangkaian sebelumnya yang itu adalah K308512. Sekarang K3064. Beda cuy. Beda rangkaian, beda lokomotif. Lokomotifnya ditarik CC06 1312. Kalau tadi 1339. Kan beda. Rolling rangkaian. Yang tadinya ini digunakan kereta api Doho, ini digunakan kereta api komuter lain Supas keberangkatan jam 2 dini hari. Nah, rolling rangkaian tersebut agar rangkaian Supas memiliki waktu istirahat yang cukup. Nah, perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 6 paling belakang. Ekonomi 6 bernomor K309425 di Poindu SCT Sidotopo, merupakan ekonomi tahun 1994. Langsung saja kita masuk. Tujuh B8. Ya roto. Kate pindah-pindah tidak apa sepi wis. Kosong kok. Oke, tepat pada pukul 02.00 kereta api komuter lain Supas Probolinggo berangkat stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini dia papan pemberhentian kereta api komuter lain Supas. Perjalanan kali ini dari stasiun Surabaya Gubeng. Harusnya berhenti stasiun Wonokromo, tapi khusus perjalanan yang paling pagi dari Surabaya ini melintas langsung, teman-teman. Lalu berhenti stasiun Waru, Gedangan sebentar lagi kita melintas langsung. Lalu berhenti stasiun Sidoarjo, Tanggulangin, Porong melintas langsung. Lalu berhenti lagi stasiun Bangil, Pasuruan, dan berakhir Probolinggo. Kondisi di dalam kereta ekonomi 6 ini sepi ya, tidak banyak penumpangnya, mungkin cuma rombongan kita aja nih, sekitar 7 orang di ekonomi 6. Persiapan melintas langsung stasiun Wonokromo. Serasa Pandalungan cuy, gokil. Serasa kereta api jarak jauh lintas Wonokromo. LS. Gokil cuy, LS Wonokromo cuy, Supas. LS coy. Ini kita telah tiba di stasiun Waru. Ada satu anggota yang turun Waru nih. Terima kasih. Next time ketemu mana? Hati-hati. Terus. Wih, lumayan sih numpak yo. Tingkane gokil pisan yo, Waru yo. Wonokromo LS, Waru mandek. Sangar ngene. Wonokromo sepi apa yang mau dicari? Iya. Iki Waru setelah iki terminal iki. Wah, dikekno scrap Iya, wayahe. Oke, kereta api komuter lain Supas sudah diberangkatkan dari stasiun Waru. Nah, perjalanan komuter lain Supas kali ini Surabaya Gubeng Probolinggo ditempuh selama 1 jam 45 menit. Ini bahkan lebih cepat dengan kereta api Probowangi. Probowangi itu waktu tempuhnya 2 jam 18 menit, teman-teman. Sebenarnya perjalanan kereta api komuter lain Supas paling pagi dari Surabaya ini cocok untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo. Jadi setibanya di stasiun Probolinggo sekitar jam setengah 4 dini hari itu bisa langsung ke Gunung Bromo yang jaraknya sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, sesamanya di Gunung Bromo bisa langsung menyaksikan matahari terbit. Apalagi harganya murah, cuma 8.000 saja. Oke, pada pukul 02.10 kereta api komuter lain Supas diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bangil. Nah, di stasiun Bangil nanti kita akan bersilang dengan kereta api Mutiara Timur.
Oke, pada pukul 02.51 kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Bangil. Di sini kita bersilang dengan kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kereta api Mutiara Timur berhenti di jalur 1. Ternyata Mutiara Timur dulu ya yang masuk dan berhenti di stasiun Bangil. Dan sepertinya ini yang berangkat duluan adalah Mutiara Timur, teman-teman. Sinyalnya udah berwarna hijau. Dan yang turun di stasiun Bangil banyak banget cuy, gokil. Ternyata ramai juga ya perjalanan komuter lain Supas di jam nyeleneh, yaitu berangkat paling pagi dari Surabaya. Lo kok apa ini? 8353 ya? Kayaknya sih Donald 18353 teman-teman. Klakson Baung khas Sumatera. Dan ini Mutiara Timur dulu yang diberangkatkan. Mutiara Timur reguler dengan kelas eksekutif dan ekonomi modif New Generation. Eksekutifnya menggunakan eksekutif kaca lebar tahun 2002. Oke, lanjut komuter lain Supas berangkat. Diberangkatkan dari stasiun Bangil. Dan untuk kondisi di dalam kereta, ya agak sepi-sepi banget teman-teman. Masih ada beberapa penumpang yang naik. Nah, ini di ekonomi 6 yang aku naiki. Lumayan ada sekitar 20-an orang. Akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Pada pukul 3.12 terlambat 1 menit, kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Pasuruan. Penumpang yang turun di sini banyak banget teman-teman, karena memang rute sebelumnya kereta api komuter lain Supas hanya sampai stasiun Pasuruan. Nah, sebentar lagi kita melintas di rute barunya kereta api komuter lain Supas, yaitu dari stasiun Pasuruan ke stasiun Probolinggo. Ini persiapan berangkat lagi. Berhenti di sini jadwalnya cuma 3 menit. Nah, kan langsung kosong cuy, sepi. Tiga 13 tepat waktu berangkat kembali dari stasiun Pasuruan. Perjalanan dari stasiun Pasuruan ke stasiun Probolinggo ini ditempuh selama 33 menit. Sebenarnya nggak jauh teman-teman, cuma sekitar 30 menit aja. Nah, dari stasiun Pasuruan ini sebenarnya ada stasiun Rejoso, Grati, Bayeman. Tapi ketiga stasiun ini nggak berhenti ya, tidak melayani naik turun penumpang. Stasiun ini cuma melayani persilangan saja. Bahkan ya teman-teman, ini ada tulisannya Supas Pro ini, tapi ditutupi kertas. Berarti rencana awal untuk nama kereta api Supas yang diperpanjang ke Probolinggo adalah Supas Pro. Tapi entah ini di papan nama, di tiketing itu namanya tetap Supas, tidak ada penambahan kata Pro. Padahal menurutku bagus juga loh, cocok kalau kereta api Supas yang diperpanjang ke Probolinggo ini namanya Supas Pro. Sehingga menjadi pembeda antara Supas yang sampai Pasuruan dan Supas yang sampai Probolinggo. Karena kalau sekarang ini namanya agak aneh ya, namanya Supas tapi keretanya sampai Probolinggo. Di dalam kereta langsung sepi cuy, tinggal rombonganku aja nih. Reference Probolinggo. Nah, jelas. Wong edan nih lo. Sahur-sahur jam 3 joget. Untuk kenyamanan Sahur. Rizky, kerasukan Rizky. Kami informasikan
Saat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Probolinggo. Bagi para pelanggan, sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Persiapan stasiun tujuan akhir, stasiun Probolinggo. Stasiun Probolinggo. Oke, pada pukul 3.44 awal 1 menit kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Probolinggo tujuan akhir. Kereta api komuter lain Supas ini di stasiun Probolinggo memiliki waktu sekitar 25 menit dan akan berangkat kembali jam 4.10 menuju Surabaya. Jadi perjalanan Supas yang dari Probolinggo jam 4.10 ini merupakan jadwal yang paling bagus menurutku, karena jadwal ini cocok untuk warga Probolinggo yang bekerja di Surabaya ataupun mahasiswa juga bisa, karena sesampainya di Surabaya itu jam 7 kurang itu bisa melanjutkan aktivitas seperti bekerja atau kuliah teman-teman. Ya meskipun harus niat banget, yaitu berangkat subuh-subuh dari Probolinggo. Oke teman-teman, ini lokomotif Supas dilansir yang sebelumnya di sisi sebelah timur, ini dilansir ke sisi sebelah barat. Lokomotifnya JJ 06 13 12 tipe induksi Totopo. Oke teman-teman, itu tadi lokomotif baru saja dilansir dan siap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya lagi. Dan sekian dulu untuk video trip kali ini teman-teman, perdana naik kereta api komuter lain Supas yang diperpanjang ke stasiun Probolinggo. Semoga saja perjalanan kereta api Supas ini diperpanjang ke Probolinggo semua ya, karena dari 4 perjalanan ini yang diperpanjang ke Probolinggo cuma 2 perjalanan, yaitu yang pagi dan malam. Untuk yang siang dan sore itu masih tetap sampai stasiun Pasuruan. Semoga saja kedepannya 4-4-nya bisa diperpanjang ke stasiun Probolinggo, karena bisa menjadi opsi teman-teman, opsi murah naik kereta api dari Probolinggo ke Surabaya. Karena selama ini kereta murah itu ada di kereta api Probowangi, itu pun hanya malam hari. Dan oke lah kalau gitu, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.